Hai Sobat Selalu TV, welcome back di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Masih bersama dengan aku Marina Berlian yang akan menemani kamu di beberapa menit ke depan. Yang mana di episode kali ini kita akan membahas hal yang spesial sekali karena ini erat kaitannya dengan Anda ya, mungkin juga seorang parents ya, atau pemerhati pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena kali ini kita akan membahas topik mengenai pendidikan. Namun bukan cuman sekedar prestasi akademik, tapi kita akan membahas gimana sih dunia pendidikan itu tantangannya saat ini. Mulai dari tuntutan ranking, terus ada juga tekanan mental pelajar. Lalu kita juga akan membahas gimana kesenjangannya pendidikan di kota besar dan juga di daerah, dan seperti apa sih tantangan di era digital saat ini. Karena kalau kita berbicara soal prestasi akademik atau pendidikan, itu ternyata pelajar saat ini nggak cuman berlomba-lomba ya di persaingan yang saat ini, nggak cuman dengan sesama orang Indonesia aja, tapi juga dengan luar negeri itu persaingannya ketat sekali. Ternyata di dalamnya itu juga ada namanya permasalahan mental yang sedang para pelajar tuh gumuli. Nah, untuk itu di episode kali ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Jairi Irawan Eshum, selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, anggota fraksi Partai Golkar dan Dapil 7 Tulungagung Blitar ya, benar ya Pak ya? Beliau juga anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Timur dan anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Komisi E itu mau klarifikasi dulu, itu benar nggak ya bergeraknya di bidang ketenaga kerjaan, pendidikan, gitu ya Pak ya? Kalau komisi ini lebih banyak ke KESRA memang, urusannya dengan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, agama, budaya, banyak lah. Banyak ya. Jadi yang kita urusi kadang sampai dari yang mulai lahir sampai yang meninggal tuh kita urusi semua. Dari jebret ke dunia ini, menjadi WNI, sampai sudah lepas statusnya. Sampai meninggal lagi kita urusi lah semuanya. Wah, ya berat ya, ini mah penuh dengan deadline kayaknya ya. Ya, dinikmati aja lah. Dinikmati aja. Tapi kalau kita ngomongin soal menikmati hari-hari ini ya, berbicara soal pendidikan, ya kan. Ini kebetulan Pak, ini saya berlian ini baru jadi parent, gitu kan ya. Anak masih bayi gitu kan. Tapi kalau udah ngelihat yang namanya, aduh di sekolahin di mana ya? Harus siap-siap ya, siap. Ini paling lama ya. Masih 5 tahun aja. Tapi aku udah survei dari sekarang gitu kan ya. Apa kabar yang para orang tua nih yang udah senior gitu kan ya. Coba aku pengen dengar dulu ya, tantangan pendidikan kita hari ini tuh apa aja sih Pak, khususnya di Jawa Timur gitu. Apakah memang sistem pendidikan kita saat ini itu sudah mumpuni, atau sekarang lagi ada isu-isu apa nih yang saat ini lagi Pak Jairi tangani mungkin? Kita harus bangga ya, orang tua saat ini tuh belum jadi orang tua sepenuhnya, udah mengkhawatirkan putra-putrinya ke depan seperti apa kan. Mungkin lagi nonton Sobat Selalu ini calon mertua. Iya. Beda orang tua kita dulu kan ya. Kita kadang mau TK, mau masuk TK pun kadang orang tua masih belum mau sekolah di mana. Paling kalau orang tua kita dulu sekolah yang terdekat lah paling. Sekolah terdekat di mana? Iya, dekat rumah aja, nanti pulangnya gampang. Terus kalau siang bisa pulang siang, nanti balik lagi. Nah, beda sekarang orang tua sekarang ya, karena mungkin kita melihat orang tua sekarang itu lebih banyak referensinya, lebih banyak bacaannya, sehingga lebih mengkhawatirkan putra putri yang masa depan mungkin barangkali ya, karena referensi bukan hanya referensi ke toko ya, referensi ke media sosial. Sekolah mana yang bagus ini, nanti gimana pembayarannya, gimana nanti gurunya, gimana sistemnya, kurikulumnya, pasti orang tua akan lebih aware. Saya lebih senang kata bukan khawatir ya, lebih aware lah. Mereka lebih bagaimana anaknya mendapatkan hak pendidikan yang lebih layak ke depan ketimbang orang tuanya. Tapi saat ini kita memang harus melihat bahwa kita berada pada dunia disruption lah bahasa ini. Bagaimana isu begitu cepat berputar, hubungan interaksi dengan orang tidak sangat simpel sekarang. Orang dengan buka api sudah bisa berhubungan dengan semua orang. Tapi dengan adanya itu kita harus melihat bahwa dunia pendidikan juga mengikuti arah ke sana. Contohnya saat ini memang orang tua untuk
memilih sekolah pun itu referensinya memang dia sosial. Tidak bisa lagi mungkin kalau saya zaman ketika mau menyekolahkan putri saya itu saya datangi satu sekolah ini gimana. Sekolah favorit gitu. Sekolah favorit iyalah, tapi kalau kami pribadi orang ya, saya lebih bersama istri lebih memilih bagaimana interaksi anak di sekolah. Nah, favorit iya, kami ingin anak-anak kita lebih mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tapi bagaimana interaksi di sekolah, kesempatan dia bermain seperti apa. Karena saat ini memang kalau kita melihat ini, kalau Mbak Berlin ke sekolah, kita saat ini lagi dalam melihat persoalan pendidikan itu, bagaimana anak itu dipercepat untuk proses literasi dan numerasi lah. Jadi anak sebenarnya kalau masuk ke PAUD sebenarnya itu bagaimana dia melatih kebiasaan, melatih attitude, melatih tingkah laku, terus bagaimana dia menikmati interaksi dengan orang. Kalau masuk ke TK, nah, di TK pun sama, lebih banyak saya harus interaksi pembelajaran, bukan pembelajaran numeriknya, bukan pembelajaran itu, bagaimana dia membiasakan kehidupan sehari-hari. Tapi saat ini kan kita melihat anak-anak PAUD pun sudah diajar membaca, sudah diajar berhitung. Bahasanya udah Inggris, iya, Mandarin, Jepang, Arab, Prancis. Akhirnya apa ya? Kita melihat seperti anak itu dipaksa untuk dipaksa untuk mengenal sesuatu, tapi tidak dipaksa untuk memahami satu. Betul ya? Makanya kita melihat kadang di TikTok pun kita lebih sering anak yang SMP, SMA ditanya kalian 6 kali 5 itu sudah bingungnya kan? 6 kali 5 berapa ya? 4 kali 5 ya? Dari mana sampai SD loh Pak? Iya. Pelajaran SD kan perkalian harus hafal, mana ada masternya ya kan? Kan SMA pun ketika ditanya 6 kali 5, 4 kali 5 itu mikirnya nah, itu berarti kita harus melihat bahwa untuk pembelajaran anak itu lebih baik dislowkan, tapi pemahaman benar daripada dipercepat. Tapi nanti ketika pemahaman sesuatu susah. Ada kita melihat juga lah ketika anak-anak itu ketika di bahasa matematika ya 4 tambah 4 malah sejak 8. Tapi ketika di soal itu diarahkan ke soal cerita, Bapak punya ayam 4, terus ditambah lagi tetangga memberikan 4 ayam, jumlahnya berapa, itu bingungnya nggak keruan. Karena apa? Ketika masa kecil itu dipercepat untuk tahu sesuatu, tapi tidak diikuti bagaimana dia memahamkan sesuatu. Nah, makanya itu salah satu dunia pendidikan kita. Makanya kemarin kalau kita lihat di TPA kita di tes potensi akademik, kita agak kekurangan, agak keteteran di sana. Jadi kita melihat rata-rata TKA, tes kemampuan akademik, tes kemampuan akademik anak-anak SMA kemarin tahun 2025 itu bahasa Indonesia rata-ratanya 5,55. Itu tahun 55 dari 100 poin. Nah, terus matematika dari 100 rata-rata anak kita di SMA 36 nilainya. Itu aku dari kecil tahu. Nah, kalau kita dulu memang kafe itu pasti kan kita dari refleksi itu, maka kita harus paham bahwa anak bisa cepat membaca bagus, anak bisa cepat menghafal angka bagus. Tapi bagaimana anak memahami sesuatu itu akan jadi fondasi ke depan. Menarik karena tadi Bapak bilang adalah lebih baik apa aku simpelnya slow but sure lah. Mending lambat ya kan, tapi paham daripada dijejelin ternyata otak penuh jadinya nggak bisa nerima. Fondasinya nggak ada. Fondasinya nggak. Berarti kalau boleh lihat sekarang itu ada pergeseran ya dari pergeseran dalam pendidikan hari ini tuh dari mencari prestasi akademik, mungkin dari otak kritis ya, ke sekolah-sekolah yang lebih ke karakter building ya kan, atau lebih yang melihat kemampuan anak untuk berkolaborasi. Jadi tantangannya sekarang baru bukan cuma menciptakan siswa yang pintar akademik ya. Pintar akademik perlu ya, tapi bagaimana ke depan anak-anak yang memiliki attitude bagus, memiliki pemahaman kesosialan lebih bagus, itu akan membuat anak itu lebih tahan nanti ketika dewasa. Makanya kita lihat beberapa filsuf itu mengajari anak itu bukan mengajari anak menjadi mesin, tapi menjadi orang benar-benar orang yang bisa menentukan pilihannya sendiri. Mungkin ketika dia belajar terus belajar sesuatu, nah ketika nanti setelah SMA atau masa SMA, ketika dia bisa menentukan di mana dia sekolah, saya milih sekolah ini ya, nanti kenapa alasannya, itu lebih bagus daripada
orang tua selalu dikte kamu harus masuk SMA ini. Itu kayaknya anak itu akan terbebani ketika lulus nanti. Oke. Makanya filosofi pendidikan adalah bagaimana membuat anak itu nanti bisa menentukan kehidupannya sendiri, itu akan menjadi lebih bagus. Oke, berarti saya keliru. Zaman sekarang ini mungkin pendidikannya lebih banyak berlomba-lomba prestasi akademik. Akhirnya lupa kalau sebenarnya ada kebutuhan anak yang lain gitu. Iya. Ya, alhasil di lapangan seringkali yang dilihat ukuran keberhasilannya itu adalah ranking, Ya, nilai. nilai. Bener ya, akhirnya kita mau tutup mata sampai tadi Bapak sampaikan gitu. Ada karakter, ada tiap anak itu berbeda-beda menyerap informasinya gitu kan ya. Sekarang kita memang kalau melihat ranking mungkin dari sekolah kita sekarang sudah tidak ada ranking karena mereka mengejar KKM ya, kriteria apa kemampuan minimalnya, dan itu nilainya rata-rata mungkin untuk nilai pelajaran tertentu KKN-nya berapa, 80 atau 75, dan anak-anak memang kalau memang tidak dapat KKM seperti itu, gurunya yang tidak namanya ditegur sama kepala sekolah. Ini udah dari SD sampai SMA ya, Sebenarnya ya. sudah nggak ada ranking. Saya nggak ada ranking KKN. Nah, Oke. tapi KKN itu sendiri juga akhirnya ini tidak akhirnya itu semacam pisau yang bermata dua juga. Akhirnya ada anak-anak yang memang mungkin dia tidak memiliki semangat belajar. Akhirnya KKN-nya disamakan. Apa lulus gitu? Jadi kita lulus. Padahal kalau dihitung dilihat mungkin anak ini juga memang nggak layak lulus juga. Nah, kalau saya pengalaman ketika saya mengajar jadi guru itu 2011 sampai 2012 itu memang ketika saya ngajar di pedalaman itu akhirnya ada anak yang tidak saya naikkan, ada anak yang saya lupakan. Nah, nggak saya naikkan karena alasan ini mungkin tidak sesuai dengan sesuai yang kami jalankan, dan itu pun kami harus datang ke orang tua memberitahu bahwa anaknya saat ini masih kurang. Nah, ada anak lagi yang saya lompatkan dari kelas 3 langsung lompat ke kelas 5. Itu secara umur sudah layak untuk itu sama dengan umur yang kelas 5 lah. Karena dan kedua secara pembelajaran dia sudah bisa mengikuti, dan ketika saya tes akhirnya itu kemampuan pemahaman sama dengan kelas 4 yang ada akhirnya kita, dan itu pun kami mendapatkan persetujuan dari dinas terkait ya. Nah, tapi kan sekarang nggak bisa seperti itu. Sekarang tidak ada anak yang tidak naik kelas, pasti naik kelas kan semua kan sekarang. Tapi karena naik kelasnya itu akhirnya ini kita mungkin ada sesuatu hal yang memang seharusnya ini nggak naik kelas, seharusnya ada juga. Tapi tantangan seperti itu karena memang kalau tidak naik kelas pasti gurunya akan diprotes, kepala sekolahnya diprotes, sekolahnya diprotes, dan akan mendapatkan stereotip yang kurang bagus sekolahnya. Itu bisa banget yang Jadi sebenarnya di lapangan aja sih Pak sudah nggak ada tekanan sebesar dulu ya. Sekarang Bener nggak sih? nggak ada tekanan sebenarnya sekarang saat ini. Ya kan nggak, kalau dulu kan harus tuh 3 besar, ya kan. Terus misalnya ranking 20 di atas itu aja lah, wah itu udah memalukan mungkin buat beberapa orang tuh. Ya sekarang tidak ada, kalaupun kita mau tanya ke guru, ya saya coba anak saya sendiri ketika saya menanyakan ke gurunya kira-kira ini yang di atasnya ada berapa anak. Itu menjadi evaluasi kita sebagai orang tua sebenarnya. Kalau memang di bawah berarti intensitas pembelajaran, berarti orang tua harus lebih aware juga. Karena kita lihat saat ini kan kita kan anak kan dibagi 3 sebenarnya. Di sekolah hanya 8 jam lah. Sisanya di masyarakat sama orang tua. Makanya saat ini orang tua nggak bisa tiba-tiba harus menyerahkan semua kemampuan kognitifnya pada sekolah, nggak bisa juga. Ada kewajiban orang tua juga di rumah harus mempelajari juga anak. Dan di masyarakat juga harus ada pembelajaran itu. Kita juga kadang melihat ada game juga untuk merubah suatu desa. Cukup kita kirim satu kiai mungkin ya. Kita kirim satu tokoh. Bisa jadi sekolah itu berubah. Lingkungan itu berubah. Tapi untuk membuat satu anak pandai, anak yang benar-benar kita anak yang bagus lah, kan semua lingkungan harus menjaga itu, baik orang tua maupun sekolah. Nah, makanya kita melihat memang saat ini kurikulum kadang selalu ada penyesuaian, tapi peran orang tua jangan ditinggalkan. Makanya di sekolah hanya 8 jam, sisanya ada di rumah orang tua, dan orang tua memiliki kewajiban untuk meminta anaknya bukan hanya sekolah. Berarti kita sudah perlahan meninggalkan budaya kompetisi dan tuntutan nilai sempurna ya kan? Ya
Tapi ya Mbak, kadang karena tidak adanya kompetisi yang namanya yang transparan atau apa, kadang-kadang anak wah nggak baca pun oleh nilai Oh, yang bagus. itu? Banyak juga kalau yang lihat karena ada kakaknya itu. Oh iya. Nah, tapi memang sejogjanya walaupun tidak ada tekanan, kan orang tua kan bisa melihat orang putra putrinya itu sepemahaman apa di sekolah. Harus melihat, makanya harus ada penambalan tertentu ketika di rumah. Walaupun tidak ada kompetisi kan orang tua pasti tahu ini nanti anaknya seperti apa, pemahamannya seperti apa, dan orang tua juga harus nambah lagi. Karena ini menarik kalau tadi Berlian perhatikan ya, Sobat Solo TV juga mungkin mendengarkan kita semua orang berarti kan mikirnya, berarti misalnya nggak seperti zaman dulu nih ya. Tapi kenapa kok banyak pelajar saat ini malah isunya tuntutan belajar kok nggak sebesar dulu nih tadi banyak. Tapi kenapa kok mereka masih banyak ada yang cemas lah, tekanan mental gitu kayak buat kita mungkin loh apa tapi kenapa yang kamu dapetin kok kalau kita lihat hari ini kok malah jadi cemas kok jadi malah kalau kita bilang nih mental health salah gitu kan ya. Ini bukan mendiskreditkan permasalahan mental, tapi justru kita bertanya-tanya beban ini sudah coba dikurangi dong gitu loh, tapi masih ada isu yang seperti ini di kalangan pelajar lagi. Mbak Belin megang HP sejak kapan? Mulai megang HP? Handphone ya? Handphone. Tadi handphone SMP ya? Aku soalnya tumbuh dengan Friendster. Oke, Friendster ya. Berarti Mbak SMP baru megang HP ya? Anak sekarang kan Gen Alpha itu hampir 100% lah. Itu sudah pegang HP. Yang kan 100% ya 9 berapa. Kalau kita Gen Z aja kurang lebih 96 sampai 98% sudah akses HP. Iya. Milenial lebih rendah lagi. Milenial. Aku tapi milenial muda ya. Saya milenial awal ini. Kalau milenial awal itu kurang lebih 94 kurang lebih kalau saya tidak salah ya 94-95 itu sudah akses HP. Iya. Gen Alpha sekarang yang anak-anak saat ini kan hampir mulai dia berinteraksi dengan HP. Nah di HP itu saya tidak menjustifikasi bahwa HP itu jelek, enggak. Tapi karena saat itu pun banyak anak-anak belajar bahasa Inggrisnya bagus, belajar keterampilannya bagus dari HP. Tapi seberapa banyak orang tua yang terhadap anak untuk mendampingi anak seperti itu. Ketika kita lihat aja lah, mungkin kalau Mbak Belin main ke mana ketika ke tempat makan, ada anak rewel kasih HP, orang tuanya makan, ya kan? Ketika kita di rumah, terus anak rewel kasih HP, selesai. Tapi ternyata enggak, anak itu dengan melihat HP itu berarti antara yang dilihat dengan di otak itu lebih cepat dilihat. Jadi kadang-kadang ada anak yang sedikit juga pelat gitu ya. Kenapa? Yang dilihat dengan yang diterima oleh otak itu lebih cepat yang dilihat daripada yang diterima oleh otak. Makanya kadang-kadang dengan sebanyaknya scroll yang hampir 30 detik itu kita 30 detik berapa kali scroll itu dibandingkan dengan baca buku saja, kayaknya kita akan kecapean ketika baca buku. Scrolling aja. Saya beberapa ketika membuktikan aja nih, scrolling aja tidak sampai 2 jam. Jamnya sekali scrolling. Itu kalau dibaca buat baca buku, paling nggak sampai 10 menit udah capean. Makanya kalau ada bagusnya, tapi bagaimana HP yang ada di dalam dunia maya ini bisa menjadi hal yang positif ketika orang tua mendampingi anak. Nah, makanya kalau saat ini anak-anak kalau memang sudah punya media sosial, sudah punya apa namanya Roblox atau apa, itu harus lihat. Di situ juga ada bullying tertentu. Ada hal ini tuh. Makanya saat ini dengan Pak Menteri kita menerapkan metode deep learning ya. Deep learning itu bagaimana nanti di sekolah itu tidak hanya proses menghafal, tidak hanya proses membaca yang saat ini, tapi di sana ada 3 hal yang memang pilarnya adalah yang pertama mindful learning, bagaimana dia punya berkesadaran. Yang berkesadaran tentu juga ini. Makanya untuk menentukan baik buruk, terus menentukan kalau di Islam alarm di baik buruk itu kan kesadaran itu perlu dibangun. Dan kedua ada lagi yang pilarnya mengumpul lebih bermakna. Makanya bermakna itu bagaimana dia ketika belajar di sekolah itu bisa diterapkan sekolah. Kadang anak di sekolah pinter ya ketika dia berhitung-hitung 1000 tambah 1000 2000, 1000 tambah 500 gitu. Tapi ketika di rumah dikasih uang 1500 atau bukan balik itu susahnya minta. Makanya metodenya dan meaningful bermakna ketika dia belajar di sekolah itu pun memiliki mana untuk sekarang di rumah. Dan yang ketiga memang joyful learning.
mengembirakan. Anak di sekolah sudah harus belajar dengan gembira, meminimalisir kalau bisa meniadakan bully-bullyan di sekolah. Dan saya melihat tuh beberapa sekolah sekarang lebih memperbanyak guru BK juga. Bagaimana nanti ketika anak ada masalah di luar bisa curhat di sekolah, atau mungkin ada sesama curhat sesama itu juga diperlukan. Saat ini sekolah sudah mulai sadar akan hal tersebut, makanya nanti ketika ada anak-anak kita berharap sebenarnya anak itu ketika di sekolah itu merasakan rumah kedua selain itu. Selain di rumah pertama ya, makanya pembelajaran yang bermakna, yang berkesadaran dan mengembirakan itu saat ini mulai diterapkan kembali oleh Menteri Pendidikan yang Bapak. Berarti sekolah memang bukan hanya perlu menjadi tempat untuk mengejar prestasi, tapi juga menjadi tempat yang aman gitu kan untuk kesehatan mental. Dan tadi juga Pak Jerry singgung di mana sekarang di sekolah digalakkan lebih banyaknya guru BK gitu ya. Tapi kalau dari tim Pak Jerry sendiri gitu kan yang mau teman di DPRD itu sejauh mana ya DPRD mendorong hadirnya layanan konseling atau pendampingan, karena curhat itu tidak sesimpel itu. Apalagi kalau misalnya kalau dulu di label aku ya Pak, kalau kita ke BK itu kamu bermasalah, kamu nakal, itu tapi zaman nggak tahu yang sekarang seperti apa tuh internet. Kesadaran untuk curhat ke psikolog itu kita yang seumuran aja kadang ogah-ogahan, apalagi yang ada di bawah kita ya, anak-anak kita gitu. Sejauh mana nih mendorong? Alhamdulillah saya di komisi bersama teman-teman di komisi itu diberikan waktu untuk ini yang sekolah rakyat, dan saya pernah ke sekolah rakyat kemudian saya pernah datang ke sekolah rakyat di mana di Malang, sekolah rakyat di Trenggalek, sekolah rakyat di Bojonegoro. Kami melihat di sana sekolah rakyat ini kan memang sekolah yang didahulukan untuk anak-anak yang mungkin yang di satu dua yang miskin, dengan harapan sekolah mereka dibentuk menjadi anak yang membantu ketika lulus menjadi tidak meneruskan, tidak kembali lagi pada kemiskinan. Mereka punya kemampuan untuk membangun dan sebagainya. Tapi satu hal yang ada di sekolah rakyat itu yang memang kemarin sempat ada anak yang memang ada yang campurnya, terus ada itu. Makanya kami berharap ada penambahan guru BK konseling dan perlu psikolog, dan itu kami kemarin mengusulkan juga ke Menteri Sosial bahwa harus ada kerjasama dengan sekolah atau perguruan-perguruan yang punya keuangan sekolah. Jadi nanti ketika ada MOU dengan perguruan tinggi tertentu yang bisa mendampingi mereka di hal ini, karena rata-rata dalam satu sekolah rakyat kan ada yang 100, ada yang 75. Nah, kalau 100 orang itu nggak cukup satu guru BK. Ya sehingga nggak ya 1/10 lah, 1/10 karena saya tahu lah orang di Curhat itu juga capek juga, kami merapikan di negatif juga. Makanya dengan speaker yang 1/10 bisa kegantian ketika ada suatu masalah di sekolah rakyat atau sekolahnya, setidaknya dia bisa memberikan solusi. Kalau nggak solusi, cukup mendengarkan itu suatu hal yang menyenangkan lah untuk orang. Makanya kami mendorong sekolah rakyat maupun nanti sekolah-sekolah itu agar lebih bisa bekerjasama dengan psikolog. Kalau nggak bisa sama dengan psikolog konvensional, tidaknya dengan kampus-kampus yang punya jasa psikolog itu ya saling belajar ya. Tapi sudah merata belum Pak di kota dan di desa? Karena pasti ada kesenjangan dong dengan fasilitas ini. Pastilah kalau yang di kota pasti mereka memiliki kecepatan informasi, kecepatan aksesibilitas pasti kecepatan di kota. Di desa mungkin agak lebih ngantor itu kan. Tapi setidaknya kami mendorong bahwa pendidikan ini tidak hanya menjadi orang kota, dan kita mendorong agar BK itu dimanapun, baik di kota maupun di desa atau di wilayah tertentu, yang diajar sama manusia. Jadi kita pengen ada pemerataan. Berarti untuk pemerataan akses pendidikan dan fasilitas itu masih jadi PR besar kita ya kan di Jawa Timur. Sebenarnya kalau akses ini belum distribusi guru lagi. Ya, nanti kita bahas guru. Yang pertama mengenai akses pendidikan ya. Sebenarnya saat ini kalau kita bicara sama akses, sebenarnya aksesnya gimana? Apakah pembelajarannya, akses pembelajaran atau seperti apa? Kalau akses pembelajaran seperti ini adalah intermediarnya guru untuk mengelola
memanfaatkan yang sekitar untuk menjadi media belajar. Nggak harus materi ajar peralatan yang mewah, bukan. Dan pemerintah juga sudah sudah mulai memberikan adanya papan digital itu sudah didistribusikan juga ke sekolah-sekolah. Tapi itu tidak menjamin bahwa pembelajaran itu akan efektif. Sebenarnya kita dimanfaatkan guru sebagai fasilitator ketika pembelajaran bahasa, pembelajaran berhitung. Kalau Bapak mungkin pakai kalkulator atau tapi kan di desa bisa pakai apapun pokoknya. Itu adalah kreativitas guru untuk memanfaatkan apapun yang ada di sekitar. Teman-teman kami dulu ketika di SM3T, ada yang lulusan SM3T itu ketika mengajar di pelosok daerah itu akses internet nggak ada, listrik aja nggak ada. Jangankan listrik, pengajian badan di sekolah pun susah. Makanya kami banyak memanfaatkan yang ada di sekolah. Contohnya nih, kalau untuk pembelajaran IPA contohnya, untuk mengajari anak yang bagaimana proses longsor terjadi, itu kan kalau kita nyari di YouTube kan tidak ada listrik, kita belajar aja di media di alam. Contohnya kita membandingkan antara tanah yang miring yang ada tanamannya dengan tanaman bucil aja, kita fotowi air itu. Berarti sebenarnya media pembelajaran ada di mana aja? Sebenarnya media pembelajaran itu ada di mana saja. Yang penting bagaimana guru di sekolah itu sama. Tapi ini kembali lagi, saat ini memang guru itu saat ini dituntut lebih menjadi orang yang malaikat menghasilnya. Tapi di guru kan saat ini beban guru banyak juga, beban administrasi juga banyak, belum lagi gaji yang belum setara, banyak lah ya. Iya, PR-nya banyak kita lebih banyak menuntut guru, tapi sebagai seorang guru itu yang kurang optimal. Ada kita lupa itu. Iya. Nah, ini kalau kita ngomong pendidikan bakal banyak ya Pak ya. Yang perlu ditambal. Dan mungkin perlu update ke Sobat Selalu TV. Tapi mungkin yang terakhir Pak, yang pengen kita dengar, kita udah banyak banget nih tadi ngebahas soal budaya pendidikan saat ini seperti apa update-nya, terus juga soal standar mental, digital, antara update pendidikan di kota dan saat ini gitu kan. Ada nggak pesan dari Bapak untuk para orang tua, guru dan juga sekolah supaya anak-anak kita tuh tetap berkembang dan berprestasi tanpa kehilangan kesehatan mental mereka, tanpa kehilangan self esteem mereka juga. Kalau pesan, kita refleksi dan pesan ya. Kita refleksi dengan sebagai orang tua. Saya juga sebagai orang tua dengan 2 anak yang masih di kelas 3 dan kelas 2 SD. Maka pertama adalah sebagai seorang guru melakukan fondasi ya. Tidak sekedar anak itu bisa menghitung dan membaca, tapi bagaimana fondasi dalam berhitung dan membaca itu bisa menjadi pemahaman mereka ketika dia sudah proses lulus. Yang kedua, sebagai orang tua juga, kalau memang ada buku bacaan, ajaklah anak membaca bersama, membaca. Nah, entah itu nanti baca koran lah, dan baca buku. Yang penting anak itu dilatih untuk bagaimana membiasakan literasinya sejak dini. Oke lah, kalau mau ngasih HP iya, tapi mungkin sebelum berikan HP ada syarat untuk membaca dulu, untuk membiasakan anak untuk membaca. Terus ketika memang belajar numerasi ya, nggak hanya harus anak belajar tambah 1 atau 2, tapi bagaimana nanti menerapkan di dunia nyata ini ya. Bagaimana nanti anak menghitung uang atau menghitung apapun yang ada dia temui, agar pembelajaran numerasi di sekolah itu juga tersampai di dunia nyata. Jadi bisa diaplikasikan nanti. Dan yang ketiga, yang keempat dan terakhir ini adalah berhenti menertawakan anak. Kalau kadang-kadang kalau ada anak berbuat kesalahan itu, satu, ketika lebih baik ditertawakan. Berilah penghargaan kepada anak. Apapun yang dilakukan anak itu adalah satu step untuk mereka pada tahap tertentu. Ketika anak berbuat salah, bagi itu mungkin bukan marah ya, tapi mungkin apresiasi ya. Di bagaimana kesalahan itu dibungkus bukan menghakimi, tapi memberikan sesuatu hal yang harus belajar lagi. Bahasa psikologinya validasi. Nah, paling spesifik. Susah banget saya.
Tapi emang ngomong Pak harus dibawa dulu. Oke. Kalau jawabannya kita kalau di mana kan nggak apa-apa validasi perasaan kamu, it's okay. Tapi kalau buat anak-anak kita validasi kesalahannya, Ya. validasi prestasi kita, validasi hal-hal baiknya dan salah. Jadi kita nggak hanya benar tadi Bapak bilang, jangan mentertawakan, jangan over appreciate juga, ya kan, sama juga jangan terlalu hukum yang marah kayak gimana gitu. Udah beda soalnya lagi manusia. Bicara Yes, ada bicara dan investasilah kepada buku. Ya. Ya, itu kayaknya hal menarik nih. Nih, udah habis nih kayaknya kurang nih durasinya nih perlu di episode selanjutnya nih sama Pak Jairi nih ngomongin pendidikan nih kita pengen update banyak nanti boleh ya Pak next time kita ngobrol-ngobrol lagi seputar pendidikan di Jawa Timur khususnya. Namun terima kasih sekali lagi Pak Jairi Irawan ya. Salam untuk teman-teman Komisi E DPRD Jawa Timur. Terima kasih karena udah insightful banget dan ngasih pesan untuk Sobat Selalu TV yang saat ini sudah menjadi orang tua ataupun akan jadi calon orang tua. Ingat tadi di awal gitu ya. Coba diputar ulang nih ya, nih video di YouTube ini ya. Oh udah di subscribe, diputar ulang ya, kirim ke teman sesama parents khususnya dan juga non parents tapi guru, bahwa itu tadi mending slow but sure aja ya. Kalau misalnya anaknya masih bayi, masih anak-anak gitu kan ya, santai dulu ya kan, tapi pelan-pelan asal kelakon ya, jangan sampai semuanya ditutup segala macam ya. Kerjaan udah berat ya. Jangan kasih tuntutan lagi buat anak-anak kita yang berlebihan ya. Oke deh kalau gitu saya Marina Berlian dan Pak Jairi kita pamit dulu ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di episode Ngobrol Bareng Dewan selanjutnya cuman di Selalu TV.